Bentar ya, Bu, saya perwalian dulu. Halo, selamat pagi. Ini di sebelah saya ada guru kimia baru mengganti Qatar. Oke, saya mau memberitahu tentang hari Sabtu. Nah, Sabtu itu kan kalian hampir rapot, lalu sekaligus kalian akan mengembalikan formulir kalau misalnya kalian setuju untuk masuk. Nah, saya sih berharap semuanya setuju masuk, nanti biar diatur. Soalnya kalau misalnya kalian tidak setuju sih sayang sih sebenarnya. Ya sebenarnya sih saya berpikir lagi kalau misalnya perbedaan antara offline dan online itu, kalau offline itu kalian kan sekelilingnya kan teman-teman kalian, dan itu tuh akan membawa satu suasana yang lebih mudah tuh. Maksud saya, kalau kamu ada di setengah situasi di mana banyak orang belajar, pembelajaran kamu lebih mudah. Atau bisa sebaliknya sih, bisa lebih sulit. Lalu semalam saya itu sekilas melihat nilai kamu. Lalu ada banyak hal yang surprise. Umumnya sih sebenarnya nilai kamu itu bagus, umumnya ya. Umumnya nilai kamu bagus. Walau ada beberapa yang memang harus diperhatikan. Jadi ya memang bayangan ya disebutnya ya. Rapot bayangan ini memang akan menjadi cermin untuk kalian. Ada beberapa yang harus diperhatikan nih. Kalau saya catat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang dari kalian yang harus diperhatikan rapotnya. Selainnya sih saya melihat masih bagus sih. Malah ada beberapa yang sangat bagus. Nah, nanti kan hari Sabtu itu akan mulai jam setengah 8 sampai jam setengah 12 lah saya sih. Saya sih membayangkan setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, 4 jam itu. Kalau diperlukan sih boleh juga sih 5 jam. Intinya sih sebenarnya gini, kenapa guru-guru kamu termasuk saya sedikit memaksa untuk kamu bisa hadir, orang tua kamu bisa hadir, karena untuk perencanaan pembelajaran itu gitu. Maksud saya begini, kamu itu definitely sungguh butuh bantuan dari orang tua kamu dalam proses pembelajaran ini. Contoh kalau misalnya kamu offline, saya yakin bahwa sebenarnya sebagai anak muda, kalau saya jadi kamu, saya tidak perlu harus mengubah hidup saya. Gitu. Maksudnya, kalau saya terbiasa tidur malam ya udah, tapi harus ada yang bangunin pagi-pagi. Itu masalahnya. Lalu harus ada yang meyakinkan bahwa kamu tidak telat ke sekolah. Itu sepertinya mungkin, sorry ya, bukan saya sedikit meremehkan kamu, enggak. Cuma saya sih ngelihat realnya aja, bahwa orang yang meyakinkan bahwa kamu sampai di sekolah itu bukan kamu. Dalam arti mungkin karena kita baru akan mulai offline. Lalu berita gembiranya tadi ketika saya datang ke sini, saya sudah mulai melihat 4 tanda. 4 tanda itu SD, SMP, SMK. Sorry, 3 tanda SD, SMP, SMK. Itu artinya mungkin mereka sudah offline. SMP yang saya nggak tahu sih. Kalau SD dan SMK udah offline. Jadi nanti akan ada 4 tanda ditambah SMA. Nggak tahu masuknya dari mana. Kalau SMK itu masuknya dari parkir ke belakang, ke kantin, baru ke atas ke tangga terdekat. SD itu dari arah kanan, pintu kanan, lalu SMP itu lurus. Nah itu kayak gitu. Nah, nggak tahu SMK antar SMA gimana. Lalu yang kedua sebenarnya kadang-kadang ada beberapa
Di antara kamu yang kalau saya hubungi itu centang satu. Terus saya bingung tuh, mesti gimana tuh kalau dia centang satu. Kecuali ya WA down kayak kemarin ya. Jadi akhirnya saya terpaksa harus hubungin orang tua kamu. Saya terpaksa harus menghubungi orang tua kamu. Saya tuh lebih yakin menghubungi orang tua kamu kalau ada kayak gitu. Jadi agak repot juga sih. Jadi sekali lagi, kamu tuh membutuhkan bantuan. Jadi maksudnya saya pun mengharapkan bahwa orang tua kamu turut memberikan keyakinan gitu. Nah, terutama begini ya, kalau kita berpikir secara ekonomis ya, kamu kan dibiayain sama orang tua kamu tuh. Orang tua kamu tuh pengen nilai kamu bagus. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya sih gimana ya? Saya juga gitu sih. Kalau saya harus, misalnya kalau saya mungkin lebih keras. Kalau saya membiayai seseorang gitu, saya akan minta laporannya. Nah itu kayak gitu. Nah jadi sebenarnya sih ini kerjasama yang cukup baik dalam arti begini. Seperti kamu tahu pendidikan itu penting. Pendidikan itu sangat menentukan masa depan kamu. Kalau kamu bisa diyakinkan untuk mendapatkan pendidikan yang baik itu akan menghasilkan nilai yang baik. Salah satunya ya, salah satu nilai yang baik selain skill. Nah, nilai yang baik itu akan sangat berguna untuk kamu ke depannya. Misalnya kamu bisa usahakan di universitas negeri dan lain-lainnya gitu sesuai dengan apa yang kamu mau, itu sangat baik. Dan sekali lagi, kamu membutuhkan bantuan penuh dari orang tua kamu. Nah, kalau misalnya kamu sudah menyadari itu, mungkin perlahan-lahan tanggung jawab pendidikan kamu akan berangsur-angsur jadi punya kamu gitu. Kalau sekarang kan sepertinya dalam tanda kutip gitu ya, orang tua kamu yang masih ingin mengusahakan supaya kamu bisa bangun pagi, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nanti kalau misalnya kamu sudah lebih enlightened, sudah mengalami pencerahan gitu, kamu akan lebih semangat. Kamu tahu tujuan kamu kemana. Misalnya contoh tujuan kamu ke UI, misalnya contoh, kamu tahu kamu mesti ngapain. Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kamu udah semangat kayak gitu, tuh enak banget. Bayangkan gabungan antara semangat kamu dan dukungan penuh dari orang tua kamu. Wah, apa yang nggak bisa kamu dapat gitu. Istilahnya sih kayak gitu. Lalu kalau itu udah enak sih. Maksudnya you can be anything that you want to be. Kamu bisa jadi apapun yang kamu inginkan gitu, dan kamu akan bahagia. Maksudnya kalau bicara lebih jauh nih, ini sedikit bicara lebih jauh ya. Itu tuh istilah bahwa money can buy anything itu benar. Kalau kamu banyak uang, kamu punya banyak pilihan. Punya banyak pilihan loh, bukan nggak punya pilihan, punya banyak pilihan. Itu jadi enak, dan setidaknya baik juga sih berpikir ya. Kalau saya dulu tidak berpikir untuk jadi orang kaya sih. Kalau saya dulu. Tapi saya pikir kalau sekarang kalau kamu mulai berpikir kayak gitu itu baik juga sih. Nanti tuh ditarik mundurnya tuh ntar kamu jadi semangat belajar sekarang, men. Jadi semangat belajar, jadi belajar untuk bangun pagi. Iya, belajar untuk bangun pagi. Belajar untuk on time, belajar untuk kalau bilang A, kalau bilang B gitu. Jadi kamu nanti akan belajar kayak gitu, dan itu sangat berguna. Kamu akan sangat dihargai orang karena itu. Dihormati orang juga. Jadi mudah-mudahan kamu tahu itu, nanti kita akan rencanakan supaya setidaknya selama perjalanan kamu kelas 11 ini lebih mulus ya. Lebih mulus, artinya harus ada, saya tuh membayangkan Sabtu nanti tuh ada satu agreement gitu antara kamu dengan orang tua kamu, sama saya juga, supaya saya yakin bahwa kamu nggak bermasalah nilainya ke depannya, supaya saya yakin kamu naik kelas 12. Kalau udah kelas 12 tuh udah enak lah. Kelas 11 ini gitu. Maksudnya kamu tuh dimonitoring oleh guru-guru kamu. Kelalaian kamu dicatat, kelengahan kamu dicatat, dan itu bisa berbahaya gitu.
bisa berbahaya. Misalnya contoh yang 5 orang yang tadi saya sebut itu bisa berbahaya itu. Maksudnya dengan data yang sangat kuat, kamu bisa tidak naik. Dengan data yang sangat kuat ya. Itu jadi menembus hal yang tidak mungkin gitu. Tadinya kan yang tidak mungkin kan dalam PJJ ini tidak ada anak yang tidak naik kelas. Dengan data yang sangat kuat itu jadi mungkin itu. Jadi memang cukup kritikal sih hari Sabtu itu. Jadi saya harap kamu datang dengan orang tua kamu dan kita rencanakan. Kita rencanakan ke depannya gimana supaya enak dan gimana mengakalinya gitu. Saya sih berharap saya bisa ketemu kamu, saya bisa ketemu orang tua kamu, saya bisa tanya masalahnya di mana gitu, terus solusinya kita bikin bareng-bareng gitu. Jadi hari Sabtu itu gambarannya kayak gitu. Selebihnya sih kalau sudah semua on track, kalau semua sudah sesuai dengan jalurnya sih itu udah mudah. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan? Ada ya. Jadi sekali lagi saya berharap kamu bisa datang Sabtu dengan orang tua kamu dan kita bisa bicara lebih jauh tentang nilai-nilai kamu dan rencana pembelajaran ke depannya. Oke ya. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup. Thank you ya. Bye, selamat belajar. Makasih. Iya.